Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Prawirswari dari jurusan Matematika Angkatan 2023. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas laporan praktikum algoritma dan pemrograman kelompok 2, yaitu tentang penyataan perulangan nomor 4. Yaitu tentang Bima memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci dan akan menampilkan seluruh bilangan deret Fibonacci tersebut, terus akan menampilkan juga jumlah total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Langsung saja kita ke judulnya, yaitu membuat program dengan memasukkan batas untuk suatu bilangan Fibonacci dan total jumlah bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Selanjutnya masuk ke pseudocode-nya, yaitu yang pertama itu ada variabel P, sum, N, I, F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 1, dan berikutnya sama dengan 0, itu bertipe integer. Terus ada begin, read n, masuk ke for I diisi dengan 1, to n, dan if, jika I sama dengan 1, maka write spasi F1, terus continue. Jika I sama dengan 2, write spasi F2, terus continue, masuk ke berikutnya yang diisi dengan F1 ditambah F2, lalu F1 sama dengan F2, F2 sama dengan berikutnya, dan break, write spasi berikutnya, dan N. Masuk ke for lagi, I diisi dengan 0, to N, dan write spasi I, terus if jika P, ini salah, ini P besar. Jika P lebih besar I, maka write prima, sum plus sama dengan I, terus write sum, N, dan N. Terus ada kelebihan program. Input. Variabel yang digunakan adalah P, sum, N, I, F1, F2, dan berikutnya yang bertipekan integer. Terus ada proses pengguna akan memasukkan nilai N, kemudian program akan mencetak deret Fibonacci tersebut dengan menggunakan loop for. Pada setiap iterasi atau prosesnya, program akan memeriksa apakah iterasi saat ini adalah iterasi pertama atau iterasi kedua. Dan ada outputnya yang akan menampilkan deret Fibonacci dan total bilangan prima yang ada pada deret Fibonacci tersebut. Terus ini deskripsinya. Program ini akan menghasilkan deret Fibonacci dan menghitung jumlah bilangan prima dalam rentang tertentu. Program ini dimulai untuk mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu P, itu merupakan variabel yang tidak digunakan. Terus sum itu variabel sum itu untuk menyimpan jumlah bilangan prima. Terus ada variabel N untuk menyimpan batas deret Fibonacci. Terus ada variabel I itu untuk perhitungan dalam loop. Terus ada F1 dan F2 itu untuk menyimpan dua angka sebelumnya dalam deret Fibonacci. Dan berikutnya itu merupakan variabel untuk menyimpan angka berikutnya dalam deret Fibonacci. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan batas deret Fibonacci yang diinginkan. Kemudian, program akan mencetak deret Fibonacci dalam menggunakan loop for. Pada setiap iterasi atau prosesnya, program akan memeriksa apakah iterasi saat ini adalah iterasi pertama atau iterasi kedua. Jika iya, program akan mencetak angka 0 atau 1 sesuai dengan F1 dan F2. Jika tidak, program akan menghitung angka berikutnya dalam deret Fibonacci dengan menjumlahkan F1 dan F2 dan kemudian memperbarui nilai F1 dan F2. Terus program akan mencetak angka berikutnya dalam deret Fibonacci sampai mencapai batas deret yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah mencetak deret Fibonacci, program akan menghitung jumlah bilangan Fibonacci. Program akan menghitung jumlah bilangan prima dalam
rentang dari 0 hingga n. Ini dilakukan dengan menggunakan loop for kedua. Pada setiap iterasi, program akan memeriksa apakah angka saat ini adalah bilangan prima atau bukan. Jika iya, program akan menambahkannya ke variabel sum. Setelah loop selesai, program akan mencetak jumlah bilangan prima yang ditemukan. Terakhir, program akan mengembalikan nilai 0, menandakan bahwa program telah berakhir. Terus ini ada flowchart-nya. Flowchart-nya itu dimulai dari start, lalu masuk menginputkan n, terus masuk ke for is sama dengan 1 to n. Jika dia bernilai benar, maka masuk ke i sama dengan 1, i sama dengan 2. Maaf ini kalau dia di sini ada true harus. Kalau dia true, maka dia akan mengisi F1 dengan 0 dan F2 dengan 1. Jika dia bernilai salah, maka itu akan proses berikutnya yang diisi dengan F1 ditambah F2 dan mencetak spasi berikutnya. Lalu memperbarui nilai F1 dan F2 naik kembali ke I sama dengan 1 to N. Jika dia sudah mencapai nilai N, maka jika sudah melebihi nilai yang telah diinputkan, maka dia akan bernilai salah dan masuk ke loop for yang kedua, yaitu I sama dengan 0 to N. Jika bernilai benar, akan mencetak spasi I dan masuk ke jika P lebih besar I, akan memeriksa P sama dengan lebih besar I. Jika P lebih besar I itu bernilai benar, maka akan ke proses sum plus sama dengan I dan mencetak sum. Dan program langsung ke N. Jika P lebih besar I bernilai salah, maka itu juga programnya berakhir. Dan di for yang kedua tadi, jika I sama dengan 0 to N bernilai salah, maka dia akan langsung ke N. Mungkin itu saja penjelasan flowchart dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon koreksinya. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya masuk ke pemrogramannya. Pemrogramannya yaitu yang pertama itu ada include IOStream. Include IOStream. Include IOStream ini digunakan yang merupakan file header yang berisi tentang deklarasi untuk fungsi input-output standar seperti cout, cin, dan n lain. Terus ada using namespace std titik 2 koma itu agar kita dapat menggunakan semua fungsi yang ada dalam program ini. Selanjutnya ada integer main. Integer main merupakan fungsi utama dan program utama diletakkan sesudah fungsi ini yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Terus ada tanda kurung kurawal ini
tandanya berarti program dimulai. Itu ada cout. Sebelum cout itu kita deklarasikan dulu variabelnya, yaitu integer. Oleh karena variabelnya bertipe integer, maka kita buat int, integer p, sum, n, i, f1 sama dengan 0, f2 sama dengan 1, dan berikutnya itu sama dengan 0,2, ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang digunakan untuk program tersebut. Lalu kita masuk ke cout, masukkan batas deret titik 2, petik titik 2 komas, terus cin n. Cout dan cin ini digunakan untuk mencetak ke layar dan pengguna akan memasukkan perintahnya ke dalam variabel n. Dan cout untuk Fibonacci untuk menyimpan Fibonacci-nya. Nah, terus masuk ke loop for, yaitu buka kurung i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan n titik 2 i plus plus. Nah, ini adalah loop for yang digunakan untuk mencetak deret Fibonacci. Loop ini dimulai dari i dan berakhir saat nilai i telah mencapai n. Nilai n yang dimasukkan oleh pengguna. Terus masuk ke if, pengecekan if jika i sama dengan 1, terus cout spasi F1, cout spasi F1, terus ada continue, dan continue titik 2, jangan lupa titik 2 koma. Terus melakukan pemeriksaan i sama dengan 2. If i sama dengan 2. Cout spasi F2. Terus continue. Ini for if ini adalah pada setiap iterasi program akan memeriksa apakah i adalah 1 atau 2.
Jika iya, maka program akan mencetak F1 atau F2 ini. Jika tidak, maka program akan menghitung angka berikutnya dengan proses yaitu berikutnya sama dengan F1 ditambah F2. Terus F1 sama dengan F2. F2 sama dengan berikutnya. Nah, jika tidak, ya program akan menghitung angka berikutnya ini dalam dari Fibonacci dan memperbarui nilai F1 dan F2. Selanjutnya itu ini ada break titik 2 koma dan cout, lalu cout spasi berikutnya titik 2 koma. Namun pernyataan break ini dijalankan setelah menghitung berikutnya sehingga loop berhenti setelah satu iterasi. Setelah ini selesai, maka masuk lagi ke loop for yang kedua. Yang di for yang kedua yaitu for buka kurung I sama dengan 0,2, I lebih kecil N lebih kecil dari N titik 2, I plus cout cout spasi I. Ini adalah loop for kedua yang digunakan untuk menghitung jumlah bilangan prima dalam rentang dari 0 hingga N. Namun, lalu masuk ke if P lebih besar dari I. Kasih out terbalik out prima 2, akan tetapi if di sini tidak memiliki tanda kurung kurawal sehingga hanya baris pertama yang akan dianggap sebagai bagian dari statement if. Sehingga variabel P tidak diinisialisasi dan perbandingan P lebih besar dari I tidak memiliki arti sehingga masuk ke sum plus sama dengan I cout total bilangan prima. Letak sum
and the line dan titik 2 koma. Ini di sum ini seharusnya berada dalam loop, tapi karena maaf, sum ini adalah untuk mengisi total bilangan. Ini untuk operasi total untuk mencari total bilangan prima. Dan program berakhir. Ada return 0. Selanjutnya kita coba run. Apakah bisa? Sini. Oh, titik 2. Jadi jangan lupa tanda titik 2 koma. Run lagi. Terus di sini ada juga tanda titik koma. Kita cari lagi. Kita run. Nah, lalu kita masukkan seperti yang ada di modul itu angka 5. Nah, itu akan menghasilkan Fibonacci 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dan total bilangan primanya itu 4. Kok beda? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika yang saya sampaikan ini ada yang salah, mohon koreksinya. Dan saya mohon maaf jika saya kurang mengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.